Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Mardi dan teman-teman sekalian. Pada hari ini kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang Good Corporate Governance atau yang dikenal dengan GCG. Nah, sebelum dimulai presentasinya, alangkah lebih baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu, di mana kelompok 12 ini terdiri dari 4 orang. Yang pertama adalah Anis Alfi. Yang kedua adalah Muhammad Fahrudin Aziz. Dan yang ketiga adalah saya sendiri, Mutiara Ramadan. Dan yang terakhir adalah Putri Alivia. Nah, teman-teman sekalian, pembahasan kita yang pertama adalah latar belakang lahirnya Good Corporate Governance atau yang dikenal dengan GCG. Jadi, teman-teman sekalian, lahirnya wacana GCG ini berakar dari merebaknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam perusahaan-perusahaan. Nah, praktik bisnis yang tidak etis yang terjadi di beberapa negara di wilayah Asia seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan lainnya, serta menimpa juga nih di Amerika Serikat. Nah, hal itu menimbulkan dampak seperti krisis perekonomian, khususnya di Indonesia dan juga di Amerika Serikat, di mana penyimpangan tersebut mengakibatkan tata kelola perusahaan yang buruk dan juga tata kelola pemerintahan yang buruk. Nah, sehingga dengan adanya penyimpangan tersebut menimbulkan peluang adanya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang dikenal dengan KKN. Untuk mengatasi krisis yang terjadi akibat tata kelola yang buruk atau bad corporate governance, maka disusunlah Undang-Undang Sarbanes-Oxley Act of 2002 yang berisi penataan kembali tata kelola perusahaan. Nah, di mana hal itu menyebabkan undang-undang tersebut menjadi acuan awal dalam menjabarkan dan menegakkan GCG. Nah, undang-undang itu kan menjadi acuan awal dalam penegakan GCG kan. Nah, undang-undang itu dijadikan acuan di wilayah Indonesia dan juga di Amerika Serikat. Selain itu, Indonesia sendiri memiliki undang-undang tersendiri yang menegakkan GCG, di mana pada Indonesia GCG itu dimuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Teman-teman, kita sedikit menyinggung tadi terkait dengan adanya perusahaan yang melakukan tindakan tidak etis, di mana salah satu contohnya adalah PT Indorayon. Nah, jadi PT Indorayon ini salah satu perusahaan besar di Indonesia yang beroperasi terkait dengan pengolahan kertas. Nah, jadi PT Indorayon ini bangkrut dan dinyatakan pailit karena mereka memiliki manajemen tata kelola perusahaan yang buruk, di mana mereka ini tidak mampu lagi mengelola bahan baku mereka, yaitu pohon hutan pinus yang ada di sekitar Danau Toba, sehingga mereka itu akhirnya kehilangan bahan baku mereka dan mereka itu mencemari lingkungan yang ada di sekitar Danau Toba, sehingga perusahaan mereka itu tidak mendapat kepercayaan lagi dari masyarakat setempat dan juga pemerintah, sehingga mereka dinyatakan pailit karena terus mengalami kebangkrutan. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya good corporate governance ini terjadi akibat adanya penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga perusahaan itu melakukan perilaku yang tidak etis seperti itu. Selanjutnya teman-teman, pembahasan kita yang kedua adalah terkait dengan definisi good corporate governance. Seperti yang kita ketahui dari kalimatnya, good corporate governance yaitu tata kelola perusahaan yang baik. Jadi, corporate governance ini pertama kali disounding, diperkenalkan oleh Cadbury Commit pada tahun 1992 di Inggris. Jadi good corporate ini sebenarnya adalah tata kelola perusahaan yang baik, di mana dalam arti sempitnya itu sebagai
Struktur yang terdiri atas pemegang saham, direktur, manajer, dan seperangkat tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dan juga alat-alat yang digunakan dalam mencapai tujuan dan memantau kinerja. Nah, kalau membahas tentang GCG dalam arti sempit, GCG dalam arti sempit itu meliputi rapat umum pemegang saham, Board of Commissioner, dan juga Board of Director. Itu yang termasuk dalam GCG dalam arti sempit. Nah, jika membahas GCG dalam arti luas, GCG dalam arti luas itu dikatakan sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan antara para dewan komisaris, direksi, pemegang saham, pemangku kepentingan lainnya seperti pemangku eksternal dari perusahaan, seperti pemerintah, masyarakat, dan lainnya. Jadi, tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai sebuah proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kerjanya. Nah, GCG dalam arti luas itu meliputi pemerintah, kreditur, masyarakat, para pihak internal perusahaan, atau dalam kesimpulannya GCG dalam arti luas itu meliputi seluruh pemangku kepentingan perusahaan, baik pihak internal maupun eksternal perusahaan. Nah, selanjutnya teman-teman, pembahasan kita yang ketiga adalah terkait dengan prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Nah, jadi ada 5 prinsip GCG yang dijadikan pedoman bagi perusahaan dalam melakukan bisnisnya. Nah, kelima prinsip itu dikenal dengan sebutan tarif atau transparansi, accountability, responsibility, independency, dan fairness. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama akan saya bahas yaitu terkait dengan transparansi. Seperti kita ketahui, transparansi itu kan berarti keterbukaan atau transparansi, di mana transparansi ini diartikan sebagai keterbukaan informasi dalam proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi. Jadi, perusahaan itu harus melakukan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi, mereka itu harus menginformasikan seluruhnya secara gamblang, tidak ada yang ditutup-tutupi seperti itu. Nah, yang kedua itu accountability atau yang dikenal dengan akuntabilitas. Nah, jadi teman-teman, yang dimaksud dengan akuntabilitas itu adalah sebagai kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban dari elemen perusahaan. Maksudnya ini adalah dalam akuntabilitas ini antara kejelasan fungsi, struktur kerja yang ada di perusahaan dan juga sistemnya harus jelas, tidak membeda-bedakan dan harus ada hubungan kerjanya. Nah, selain itu, akuntabilitas ini di mana para perusahaan dan para pengelolanya wajib membuat laporan keuangan yang relevan, di mana laporan ini harus relevan dan juga dapat dipercaya sehingga laporan ini akan berguna sebagai wujud pertanggungjawaban dari para pengelola perusahaan terhadap para pemangku kepentingannya, seperti laporan keuangan yang dibuat oleh PTX misalkan. Nah, laporan itu berfungsi sebagai PTX menyampaikan bahwa laporan keuangannya mereka tahun sekian itu seperti ini, dan itu wujud pertanggungjawabannya mereka kepada para pemangku kepentingan yang telah menanamkan modalnya dan lainnya. Selanjutnya teman-teman, yang ketiga itu adalah responsibility atau pertanggungjawaban. Nah, bentuk pertanggungjawaban perusahaan ini merupakan sebuah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya misalkan perusahaan itu harus taat terhadap pajak yang berlaku di Indonesia, hubungan industrialnya seperti apa, kesehatan dan keselamatan kerja bagi para karyawannya seperti apa, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif sebagai bersama masyarakat dan lainnya. Nah, jadi para pengelola perusahaan ini wajib memberikan pertanggungjawabannya
atas semua tindakan yang mereka lakukan dalam mengelola perusahaan tersebut. Jadi tindak tanduk perusahaan itu tergantung pada para pengelolanya dalam melakukan pengelolaan perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan membahas independensi atau kemandirian. Jadi, prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan itu dikelola secara profesional tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, tanpa adanya benturan dari kepentingan manapun, sehingga mereka menjalankannya itu sesuai dengan apa yang ada pada perusahaan tersebut, tidak diiming-imingi oleh pihak tertentu dan intervensi dari pihak lainnya. Nah, selanjutnya teman-teman, prinsipnya adalah yang terakhir adalah fairness, yaitu kesetaraan dan kewajaran. Nah, fairness berarti kan ini kan kesetaraan dan kewajaran. Berarti prinsip ini tuh menuntut adanya perlakuan yang adil, setara, sama, semuanya sama rata antara seluruh pemangku kepentingan dan juga baik pihak primer seperti para pemangku, pemasok, pelanggan, karyawan, dan investor. Itu kan termasuk dari pihak kepentingan primer. Nah, ada juga pihak sekunder seperti masyarakat dan pemerintah. Nah, seluruh pemangku kepentingan ini berhak mendapatkan hak dan kewajiban sesuai dengan porsinya. Dan kita sebagai para pengelola perusahaan ini tidak boleh membeda-bedakan antara pihak pemangku yang lain dan yang lainnya. Nah, selanjutnya teman-teman, pembahasan keempat itu adalah tentang manfaat Good Corporate Governance atau GCG. Tentunya seperti kita ketahui kan, GCG itu lahir atas adanya penyimpangan yang terjadi. Otomatis Good Corporate ini dikatakan sebagai wujud pemerintah membuat agar perusahaan itu tidak akan melakukan penyimpangan-penyimpangan lagi. Sehingga seperti kita ketahui tujuan dari Good Corporate ini membuat para perusahaan itu melakukan tata kelola yang baik. Nah, dari tujuan tersebut kita bisa tahu nih manfaat dari Good Corporate itu apa. Yang pertama itu memudahkan akses atas investasi domestik maupun asing. Nah, kalau tadi kan Good Corporate Governance itu memuat prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai pedoman kan. Dengan mereka melakukan prinsip yang menjadi acuannya mereka, otomatis perusahaan itu sudah dipercaya gitu oleh para investor, sehingga dengan mereka menerapkan Good Corporate Governance ini, mereka akan lebih mudah mendapatkan investasi baik dari domestik maupun asing, karena kan mereka sudah melakukan tata kelola perusahaan yang baik sehingga mereka itu dipercaya gitu. Nah, yang kedua itu memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Nah, seperti tadi juga, Good Corporate Governance itu kan tata kelola perusahaan yang baik, di mana kejelasan fungsi dan juga struktur yang ada di perusahaan itu menjadi lebih baik, dan juga sehingga adanya prinsip keterbukaan informasi, sehingga dalam proses pengambilan keputusan itu tidak ada yang ditutup-tutupi, sehingga mereka itu memberikan keputusan yang lebih terbuka dan lebih efektif, serta lebih tahu nih arah tujuan perusahaan itu mau kemana, sehingga mereka itu akan menghasilkan keputusan yang lebih baik dan juga meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Nah, yang ketiga itu adalah meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Jelas, Good Corporate Governance itu kan sebagai wujud tata kelola perusahaan yang baik. Kalau perusahaan itu sudah dikatakan baik, otomatis mereka sudah mendapat kepercayaan dari publik. Selain itu, mereka juga dipercaya oleh para karyawannya dan juga para kepentingan lainnya. Nah, selanjutnya yang keempat adalah melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum. Maksudnya apa? Jadi, Good Corporate Governance itu kan sebuah tata kelola perusahaan yang baik. Otomatis mereka itu akan mentaati seluruh peraturan
perundang-undangan yang ada di sebuah negara. Misalkan di Indonesia itu masalah pajaknya itu harus berapa persen, terus perlindungan hukum terhadap para pekerjanya seperti apa, keselamatan kerjanya. Otomatis dengan mereka menerapkan good corporate, mereka itu akan menerapkan kepatuhannya mereka terhadap hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga mereka itu akan melakukan kegiatan bisnisnya itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga mereka itu tidak akan melenceng dari peraturan, sehingga mereka juga akan terhindar dari tuntutan hukum karena kan tidak ada penyimpangan yang mereka lakukan, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah menciptakan nilai tambah atau value added bagi semua pihak yang berkepentingan. Tentunya mereka itu mendapatkan nilai tambah berupa misalkan kepercayaan dari publik, dan juga mereka itu lebih namanya mereka itu lebih baik gitu. Mereka itu memiliki value added berupa nama mereka itu lebih baik dan lebih dikenal oleh masyarakat dan juga publik, karena kan mereka memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Dan yang terakhir adalah memastikan bahwa sasaran perusahaan yang telah ditetapkan akan dicapai. Maksudnya adalah bahwa dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik, maka si perusahaan itu akan melakukan seperti tinjauan seperti sudah seberapa sih progres dari kinerja yang kita lakukan, seberapa bagus ya penilaiannya, terus tujuan dan sasaran apa aja sih yang belum diterapkan, dan bagaimana sih langkahnya dan solusinya, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari Mutiara Ramadan. Selanjutnya itu adalah materi tentang GCG dan hukum perseroan di Indonesia akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Anis Alfi. Sekian, Mutiara Ramadan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya akan dibahas mengenai GCG atau Good Corporate Governance dan hukum perseroan di Indonesia. Yang pertama ada pengertian dari perseroan itu sendiri. Pengertian ini itu diambil dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang merupakan payung hukum dari kegiatan perseroan di Indonesia saat ini. Nah, menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya akan terbagi dalam bentuk saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Ya, selanjutnya adalah hukum perseroan. Ya, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa hukum perseroan di Indonesia saat ini telah menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Nah, akan tetapi, ternyata sebelum menggunakan undang-undang ini, Indonesia itu mempunyai payung hukumnya terlebih dahulu yang digunakannya untuk mengatur tentang perseroan. Nah, undang-undang tersebut itu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Nah, pertimbangan dari adanya perubahan ini itu dikarenakan adanya perubahan dan perkembangan yang cepat yang berkaitan dengan perubahan dan perkembangan teknologi, ekonomi, harapan masyarakat tentang perlunya peningkatan pelayanan dan kapasitas hukum, kesadaran sosial dan lingkungan, serta tuntutan pengelolaan prinsip usaha yang baik, yaitu mengenai penerapan GCG ini. Nah, beberapa ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang dinilai masih relevan itu akan dipertahankan kembali pada undang-undang saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Namun di sini akan ada beberapa ketentuan baru yang akan ditambahkan yang juga merupakan penyempurna dari tata kelola perusahaan yang lebih baik atau dapat kita sebut bersangkut pautan dengan aktivitas GCG.
Nah, di sini ada beberapa ketentuan-ketentuan yang disempurnakan tersebut. Yang pertama itu ada pada pasal 7 yang memaparkan terkait dimungkinkannya mengadakan RUPS dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada, seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Nah, selanjutnya ada pada bab 2 yang juga menjelaskan terkait tata cara pengajuan dan pemberian pengesahan status badan hukum dan pengesahan anggaran dasar perseroan. Selanjutnya ada pada bab 5 yang menjelaskan terkait kewajiban perseroan untuk dapat melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, ketentuan terakhir itu ada pada bab 7 yang menyempurnakan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang diperjelas dan dipertegaskan kembali melalui undang-undang ini. Ya, undang-undang ini itu mengatur secara garis besar tentang mekanisme hubungan, peran, wewenang, tugas dan tanggung jawab, prosedur dan tata cara rapat, serta proses pengambilan keputusan dari organ minimal yang harus ada dalam perseroan, yaitu rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Nah, selain itu juga diatur dalam undang-undang ini itu akan diatur juga mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris. Nah, di sini ada beberapa wewenang dari RUPS, Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris. Nah, wewenang ini itu diatur dalam bab 1 pasal 1. Nah, yang pertama itu ada pada ayat keempat yang dijelaskan mengenai wewenang dari rapat umum pemegang saham, yaitu organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang atau anggaran dasar. Jadi wewenang ini itu tidak diberikan kepada dewan direksi dan dewan komisaris. Nah, misalnya saja seperti pada pasal-pasal lain juga yang terdapat di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ini yang menjelaskan bahwa wewenang RUPS itu adalah menyetujui dan menetapkan perubahan anggaran dasar perusahaan dan juga berwenang juga untuk menyetujui pembelian kembali dan pengalihan saham perseroan dan juga wewenang-wewenang lainnya yang juga dijelaskan dalam pasal-pasal di undang-undang ini. Yang dapat kita ketahui juga bahwa wewenang yang sudah disebutkan tadi itu hanya dapat dilakukan oleh RUPS dan tidak dapat diputuskan atau dilakukan oleh Dewan Direksi ataupun Dewan Komisaris. Nah, selanjutnya itu ada pada ayat 5, itu dijelaskan bahwa Dewan Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Serta nantinya Dewan Direksi ini akan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar perseroan. Nah, di sini juga sama seperti halnya dengan RUPS, terdapat wewenang-wewenang lainnya juga yang dijelaskan pula pada pasal-pasal yang ada di undang-undang ini. Misalnya saja seperti Dewan Direksi ini wajib membuat daftar pemegang saham, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi. Kemudian Dewan Direksi juga wajib membuat laporan tahunan gitu. Dan wewenang-wewenang lainnya yang juga dipaparkan pula dalam pasal-pasal lainnya yang ada dalam undang-undang ini. Nah, kemudian pada ayat ke-6 itu dibahas juga mengenai Dewan Komisaris. Nah, Dewan Komisaris itu adalah organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat gitu ya kepada Dewan Direksi. Nah, seperti halnya RUPS dan juga Dewan Direksi, Dewan Komisaris pun mempunyai wewenang dan tugas ataupun tanggung jawab lainnya yang dibahas pula gitu ya pada pasal-pasal yang ada di undang-undang ini. Misalnya saja seperti Dewan Komisaris itu bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan bila yang bersangkutan itu salah atau lalai gitu ya dalam menjalankan tugasnya.
Kemudian Dewan Direksi juga diberikan wewenang untuk dapat membentuk komite yang diperlukan untuk mendukung tugas daripada Dewan Komisaris gitu. Dan wewenang lainnya yang dibahas pula pada pasal-pasal yang ada di undang-undang ini. Nah, maka di sini saya dapat memberikan kesimpulan bahwa RUPS itu merupakan organ tertinggi dan memegang wewenang tertinggi dalam perusahaan yang berbadan hukum PT. Nah, anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi itu diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Kemudian, Dewan Komisaris itu bertugas untuk mengawasi tindakan Dewan Direksi serta akan memberikan nasihat dan arahan kepada Dewan Direksi dalam menjalankan operasional perusahaan. Dewan Direksi itu akan bertugas untuk menjalankan kegiatan operasi perusahaan berdasarkan arahan dan kebijakan yang ditetapkan oleh RUPS atau Dewan Komisaris ataupun anggaran dasar perseroan yang berlaku dalam koridor hukum. Gitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem hukum direksi dan komisaris. Ya, sehubung dengan adanya sistem hukum yang berkaitan dengan organ direksi dan komisaris ini, maka dapat dikategorikan di sini terdapat dua sistem pengelolaan puncak suatu perseroan. Di sini ada dua, yaitu yang pertama ada model Anglo-Saxon dan model Continental. Nah, untuk model Anglo-Saxon itu dapat disebut juga sebagai single board system, yang juga model ini itu digunakan atau diterapkan di negara Amerika Serikat dan juga Inggris. Dalam sistem ini itu tidak dikenal adanya pemisahan antara Dewan Direksi selaku pelaksana perusahaan dengan Dewan Komisaris selaku pengawas. Nah, jadi kedua organ ini itu dijadikan satu yang kemudian akan disebut sebagai Board of Directors. Seperti itu. Nah, kemudian ada sistem yang kedua, yaitu sistem kontinental, yang juga sistem ini itu dianut atau diterapkan oleh negara-negara Eropa selain Inggris, dan juga dianut oleh negara kita, gitu, yaitu Indonesia. Sistem ini disebut juga dengan model two board system, gitu ya, di mana dalam sistem ini organ Dewan Direksi sebagai eksekutif perseroan akan dipisah tugasnya dengan organ Dewan Komisaris, gitu ya, yang berfungsi sebagai pengawas dan penasihat direksi. Gitu. Jadi nantinya Dewan Komisaris itu mempunyai fungsinya tersendiri, begitu pula dengan Dewan Direksi. Dewan Direksi juga mempunyai fungsinya tersendiri dan dijalankan atau diterapkan fungsinya secara terpisah sesuai dengan fungsi daripada organnya masing-masing. Oke, pembahasan selanjutnya adalah mengenai organ spesifik dalam penetapan BPJS. Nah, kita sebelumnya sudah jelaskan mengenai Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur mengenai ketentuan organ perseroan terbatas dan selanjutnya dituangkan kembali dalam Anggaran Dasar Perseroan. Nah, namun dalam hal ini kan peraturan hanya peraturan. Dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan tersebut, maka dibutuhkan yang namanya petunjuk pelaksanaan dan juga petunjuk teknis atau juga teknis. Nah, di sini Indra dan Islam pada tahun 2006 menyebutkan setidaknya ada 4 organ tambahan dalam sebuah perusahaan untuk mewujudkan BPJS di dalam perusahaan tersebut. Yang pertama adalah komisaris independen, yang kedua adalah direktur independen, yang ketiga adalah komite audit, dan terakhir adalah sekretaris perusahaan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai komisaris dan direktur independen. Di sini memiliki pengertian sebagai seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham minoritas dan juga pihak yang ditunjuk karena ketunjangan profesional. Jadi di sini komisaris dan direktur independen dipilih berdasarkan bakat atau latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan juga keahlian profesional yang dimilikinya untuk semata-mata menjalankan tugas di dalam perusahaan bersifat netral antar pemegang saham baik untuk minoritas maupun mayoritas. Nah, kemudian untuk menentukan komisaris dan direktur independen, PPT menggunakan konsep istilah seperti independen komisaris dan juga independen. Jadi independen
dan pihak luar yang tidak berhubungan darah dengan para pemangku kepentingan. Maksudnya adalah menekankan bahwa selain auditor, komisaris, maupun direktur secara fisik tidak mempunyai hubungan darah dengan para pemangku kepentingan dalam perusahaan. Dan juga hal ini dilakukan untuk meniadakan penilaian pihak luar tentang kenetralan yang atau kebijakan atau aktivitas yang mereka lakukan dan menghapuskan keraguan di dalamnya. Maksudnya adalah pihak yang ingin menjadi komisaris atau direktur independen tidak boleh memiliki hubungan darah dengan para pemangku pemegang saham, para pemangku pemegang saham baik itu minoritas maupun mayoritas. Dan yang kedua adalah independent interest, yaitu menekankan pada aspek profesionalitasnya. Maksudnya adalah pemilihan komisaris dan atau direktur independen berdasarkan dengan menekankan sikap mental dalam mengambil keputusan dan tindakan yang semata-mata berdasarkan atas pertimbangan profesional tanpa adanya campur tangan atau pengaruh atau tekanan dari pihak luar. Jadi pemilihan ini benar-benar berdasarkan oleh pengalaman dan profesionalitas dari orang tersebut. Yang kedua adalah komite audit. Di sini dalam Undang-Undang Peraturan Terbatas pasal 121 itu menjelaskan bahwa Dewan Komisaris dapat membentuk komite tertentu yang dianggap perlu untuk membantu tugas pengawasan yang diperlukan. Dalam hal ini adalah pembentukan komite audit di dalam sebuah perusahaan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Hakim mengenai hal tugas, tanggung jawab dan wewenang komite audit adalah membantu komisaris. Di antaranya adalah keempat poin tersebut. Yang pertama adalah prinsip tanggung jawab, yaitu mendorong terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai di dalam sebuah perusahaan. Yang kedua adalah prinsip transparansi. Maksudnya adalah transparansi dalam hal pelaporan keuangan, meningkatkan kualitas keterbukaan dalam laporan keuangan dengan memberikan pelaporan yang sebenar-benarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Lalu yang ketiga adalah prinsip akuntabilitas, yaitu mengkaji ruang lingkup dan ketetapan audit eksternal, kewajaran biaya audit eksternal, serta kemandirian dan efektivitas audit eksternal. Maksudnya adalah membantu pihak perusahaan untuk menciptakan sebuah laporan yang nantinya akan bernilai laporan wajar tanpa pengecualian saat pihak audit eksternal memeriksa laporan keuangan perusahaan. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab, yaitu mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun itu yang sedang diperiksa eksternal audit. Nah, maksudnya adalah komite audit juga bertanggung jawab atas hasil laporan keuangan dalam sebuah perusahaan terhadap pihak audit eksternal. Oke, yang terakhir adalah sekretaris perusahaan. Di sini ada sekretaris eksekutif dan juga sekretaris perusahaan. Apa sih bedanya? Nah, untuk sekretaris eksekutif itu biasanya direktur sebagai staf khusus untuk keperluan para eksekutif puncak seperti direktur, komisaris, atau yang lainnya untuk membantu mengenai hal yang menyangkut pengaturan jadwal kegiatan, jadwal rapat, dokumentasi surat masuk dan surat keluar, penerimaan telepon, dan lainnya yang bertanggung jawab kepada pejabat eksekutif. Sedangkan untuk sekretaris perusahaan itu adalah menepati posisi yang paling tinggi dan strategis karena berfungsi sebagai penghubung antara si perusahaan dengan pihak di luar perusahaan. Khususnya perusahaan besar yang telah mendaftarkan sahamnya di bursa. Nah, tugas dari sekretaris perusahaan ini adalah menyiapkan daftar pemegang saham, misalnya rapat direksi dan RITS, serta menyimpan dan menyediakan informasi penting lainnya dari kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Nah, maksudnya adalah sekretaris perusahaan ini yang berhubungan dengan pihak-pihak eksternal seperti para pemegang saham dalam sebuah perusahaan tersebut. Sedangkan untuk sekretaris eksekutif itu
yang biasa kita kenal sehari-hari ya, seperti sekretaris pada umumnya, yang tugasnya adalah membuat jadwal kegiatan, jadwal rapat, dokumentasi surat masuk dan surat keluar, dan lain sebagainya, seperti sekretaris yang kita kenal pada umumnya. Sedangkan sekretaris perusahaan itu beda lagi. Presentasi akan dilanjutkan dengan saya, Muhammad Farudin Aziz. Di sini saya akan membahas GCG dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tujuan GCG yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara BUMN nomor Kep/117/M MBU 2002 tanggal 1 Agustus 2002 pasal 4, yaitu pertama, memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil. Yang kedua itu adalah mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, dan efisien, serta memperdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ. Yang ketiga yaitu mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap para pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN. Ya, kita bisa naik ke slide selanjutnya. Ya, di slide ini, saya akan membahas GCG dalam pengawasan pasar modal di Indonesia. Keberadaan pasar modal ditentukan oleh lembaga-lembaga dan unsur-unsur penunjang pasar modal antara lain. Yang pertama itu ada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, BAPEPAM LK. Yaitu lembaga yang berfungsi mengawasi kegiatan semua lembaga terkait kegiatan pasar modal dan keuangan yang berjalan adil dan efektif. Yang kedua itu ada Bursa Efek, yaitu lembaga yang menyelenggarakan kegiatan perdagangan sekuritas pasar modal. Yang ketiga itu ada lembaga clearing, yaitu lembaga yang mirip dengan lembaga clearing uang giral yang dikenal dalam dunia perbankan. Fungsi dari lembaga clearing ini adalah untuk menyimpan dan mengatur arus fisik sekuritas tersebut. Yang keempat itu ada emiten, yaitu perusahaan yang menjual instrumen sekuritas untuk memperoleh dana dari investor di bursa. Yang kelima itu ada underwriter, yaitu perusahaan menjamin bagi emiten agar emiten sukses dalam menjual instrumen sekuritas tersebut. Fungsi dari underwriter adalah untuk memastikan bahwa instrumen sekuritas yang diterbitkan oleh emiten dapat terjual habis dengan harga wajar. Yang keenam itu ada investor atau calon investor, yaitu instrumen atau perorangan yang setiap saat melakukan transaksi pembelian dan penjualan atas instrumen sekuritas yang diperdagangkan di bursa. Yang ketujuh ada akuntan publik, yaitu lembaga yang melakukan audit kewajaran laporan keuangan emiten dan memberikan opini audit atas kewajaran laporan keuangan emiten yang diperiksanya. Emiten yang menerbitkan instrumen sekuritas, laporan keuangan diwajibkan untuk diaudit oleh akuntan publik terlebih dahulu, dan hanya emiten yang diwajibkan untuk diaudit oleh akuntan publik terlebih dahulu, dan hanya emiten yang hasil audit laporan keuangannya berupa wajar tanpa pengecualian. Yang diperbolehkan menerbitkan instrumen sekuritas di bursa. Yang kedelapan itu adalah notaris, yaitu lembaga hukum yang memberikan pasar keabsahan secara legal berbagai peristiwa kegiatan penting di dalam perusahaan, seperti hasil rapat umum pemegang saham RUPS, jual beli aset tetap perusahaan, peminjaman uang, dan sebagainya. Yang kesembilan itu ada konsultan hukum, yaitu lembaga yang diperlukan emiten untuk memeriksa dan memastikan bahwa emiten yang akan menerbitkan instrumen sekuritas tersebut tidak memiliki sengketa hukum dengan pihak lain. Yang 10 adalah konsultan keuangan, yaitu lembaga yang dapat diminta jasanya oleh emiten untuk
memberikan nasihat di bidang keuangan sebelum menerbitkan suatu instrumen sekuritas. Jasa yang diberikan sangat luas, antara lain mencakup penentu struktur permodalan dan keuangan, reorganisasi, kuasi reorganisasi, penetapan jenis instrumen, penyusunan proyeksi, laporan keuangan, penaksiran harga instrumen sekuritas yang akan diterbitkan dan sebagainya. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya fungsi dari dan peran yang BPPMLK itu dalam aktivitas pasar modal suatu negara sangat strategis karena lembaga inilah yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengawasi semua lembaga terkait dan membuat berbagai peraturan yang harus dipatuhi oleh semua lembaga terkait agar kegiatan pasar modal di bursa dapat berjalan secara adil, efektif, dan efisien. Kegiatan pasar modal yang disebut efektif bila para investor dan calon investor tertarik untuk melakukan transaksi bursa. Kegiatan pasar modal yang disebut efisien bila semua lembaga termasuk investor merasakan bahwa kegiatan di bursa tersebut dapat terselenggara dengan cepat dan tanpa dibebani biaya yang berlebihan. Kegiatan pasar modal yang dianggap adil atau fair bila semua pihak terkait termasuk investor tidak merasa dirugikan oleh kegiatan bursa tersebut. Oke, kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Baik, di slide ini saya akan membahas tentang peraturan yang berhubungan BPPMLK untuk tata kelola pada lembaga penunjang pasar modal. Telah banyak undang-undang dan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia, termasuk aturan lain yang dikeluarkan oleh BPPMLK, terutama agar terbina tata kelola yang sehat pada semua lembaga penunjang pasar modal tersebut. Jadi, peraturan yang ada di sini kurang lebihnya itu berkaitan dengan prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan, prinsip tata kelola dan aturan main pokok perusahaan, prinsip tanggung jawab, dan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat. Kurang lebihnya seperti itu. Kita bisa next untuk di slide selanjutnya. Ya, di slide ini saya akan bahas tentang GCG perbankan di Indonesia. Sebagaimana telah dimaklumi bersama, krisis ekonomi di Indonesia yang terjadi menjelang akhir abad ke-20 diawali dengan krisis moneter yang menimpa dunia perbankan Indonesia ini. Menunjukkan bahwa tata kelola perbankan di Indonesia masihlah sangatlah lemah. Bank Indonesia sebagai institusi tertinggi yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kegiatan dunia perbankan di Indonesia. Dalam upayanya menata kembali manajemen dan kegiatan perbankan di Indonesia telah dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8-PBI-2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang implementasi GCG oleh bank-bank komersial. Secara garis besar, peraturan ini mengatur tentang prosedur pengelolaan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan. Kurang lebih seperti itu, kita bisa next video selanjutnya. Ya, karena sudah sampai di penghujung, kita dari kelompok 12 ingin berterima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dari kita ingin minta maaf apabila ada kesalahan dalam video ini. Dan kami juga berharap semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.